Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu dan pripun kabaripun? Saya nggih, alhamdulillah saya. Ibu-ibu, walaupun sudah sore masih tetap semangat. Semangat ya, semangat semuanya. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, bagaimana kita ice breaking dulu supaya semangat. Baik? Oke, kalau gitu kita apa ya ice breakingnya? Begini aja Bu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang apa? PKH hebat. Ya tepuk tangan. Terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu masih ingat ya modul ini Bu? Biaya modul ini masih ingat tidak? Masih ya? Uang tidak cukup, apa ibu? Ya diatur dong. Ya terima kasih ibu. Ibu-ibu, kita lanjutkan. Tempat meminjam uang pun banyak jenisnya ibu-ibu. Kita pelajari semua ya. Ya. Sebelum meminjam, alangkah baiknya kita membandingkan tempat-tempat yang akan menawarkan pinjaman pada kita atau tempat yang akan kita putuskan untuk dimana kita meminjam uang di lembaga tersebut. Ini Bu, kita lihat daftarnya bersama. Ini ada sumbernya ya ibu-ibu, ada sumbernya bisa dari saudara atau kerabat dekat, terus rentenir atau termasuk bank keliling, kelompok simpan pinjam termasuk PKK, arisan atau PKH, koperasi simpan pinjam dan juga bank. Yang perlu kita amati ibu-ibu sebelum kita meminjam adalah prosesnya, cepat dan mudah atau tidak. Soalnya Bu, kadang-kadang saat kita mau meminjam uang itu karena keadaan emergensi atau keadaan yang darurat, misalkan anak kita sakit atau orang tua kita sedang sakit, sedangkan kita tidak mempunyai tabungan, dan kita harus segera meminjam uang untuk memberikan obat atau untuk membayar rumah sakit. Ini ya Bu. Kalau untuk saudara mudah, tapi belum tentu mau meminjamkan karena kadang saudara kita tidak mempunyai uang. Terus rentenir atau bank keliling mudah prosesnya, pasti cepat ya. Terus untuk kelompok simpan pinjam mudah selama kas tersedia. Untuk koperasi simpan pinjam cenderung rumit, perlu mengisi formulir, melampirkan dokumen seperti KTP, KK dan lain sebagainya nggak. Untuk bank rumit, mengisi formulir, melampirkan dokumen, proses pemilihan lebih ketat, disurvei rumian ya. Terus untuk proses jaminannya, kalau di saudara biasanya tidak perlu jaminan, terus di rentenir tidak, kecuali dalam jumlah banyak, misalkan 10 juta pasti biasanya juga dimintai sertifikat tanah dan sebagainya. Terus untuk kelompok simpan pinjam tidak memerlukan jaminan. Untuk koperasi simpan pinjam perlu umumnya tanah atau BPKB kendaraan ya Bu. Terus juga nih Bu, untuk bank sama perlu juga seperti sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Terus batas maksimal pinjaman Bu, untuk saudara ya tergantung kemampuan pemberian utang, tergantung punyanya uang saudara kita. Misalkan kita butuhnya 5 juta, sedangkan saudara kita hanya sanggup untuk meminjamkan 1 juta. Terus rentenir tidak, biasanya dia menawarkan sebanyak-banyak mungkin uang pinjaman pada kita. Terus habis itu dengan kelompok simpan pinjam ya tergantung kesepakatan kelompok, umumnya 2 kali sumpah simpanan. Terus untuk koperasi simpan pinjam ya tergantung yang berlaku. Terus untuk bank ya tergantung nilai jaminan yang diberikan. Terus habis itu bunga Bu, ini yang paling penting Bu, kita perhatikan bunga yang harus kita kembalikan. Jangan sampai kita meminjamnya 500.000 tapi kita harus mengembalikan sampai senilai 1,5 juta. Itu akan memberatkan beban kita ibu-ibu. Sudah kita terlilit hutang, kita harus membayar besar bunganya. Nah ini Bu, untuk saudara biasanya pun bunganya rendah atau tidak berbunga ya. Untuk rentenir tinggi sekali Bu, bunganya pasti berkali-kali lipat dari pinjaman kita. Terus untuk kelompok simpan pinjam cenderung rendah. Terus koperasi simpan pinjam juga cenderung rendah. Untuk bank tinggi. Terus habis itu yang perlu perhatikan lagi adalah periode atau cara pengembalian sudah disesuaikan.
kan biasanya pun kita tuh nampi uang itu Bu, wonten sing nampine per bulan nggih, wonten sing panen lagi senior utang itu nggih wonten. Nah itu perlu diperhatikan. Untuk saudara biasanya bisa disesuaikan. Terus untuk rentenir tidak harus sesuai ketentuan yang disepakati. Terus untuk kelompok simpan pinjam bisa disesuaikan. Untuk koperasi simpan pinjam tidak harus sesuai ketentuan Ibu sedanten. Terus untuk bank tidak harus sesuai dengan ketentuan. Nah ibu-ibu, setelah kita pelajari ini, mana yang kira-kira lebih baik sebagai tempat meminjam dan mana yang harus kita hindari. Jangan sampai kita meminjam di tempat itu. Apa ibu-ibu? Nggih, leres rentenir. Panjenengan sampun ningali nggih Bu, cerita-cerita tentang ini panjenengan, nopo pengalaman dari saudara-saudara Mbak panjenengan ketika dia mengalami kesulitan, dengan mudahnya rentenir datang terus menawarkan bantuan dan akhirnya malah membuat kita kesulitan keuangan untuk mengembalikan pinjaman kita dengan bunga yang berlipat-lipat. Itu akan membuat kita tambah pusing Bu, mungkin membuatkan biasanya akhirnya rumah terjual atau sepeda motor tersita dan akhirnya kita pun malah semakin terlilit oleh masalah ekonomi. Jadi ya gini Bu, kalau menurut ini yang biasanya disarankan adalah koperasi simpan pinjam, tapi kita kembalikan lagi Bu, kita harus teliti dalam menilai bunga Bu. Bunganya jangan-jangan tahun-tahun di awal prosesnya mudah seperti ini, bunganya rendah, ternyata di akhir-akhir bunganya tinggi. Nah, maka dari itu sebelum mau meminjam uang pada suatu tempat, penjualan harus benar-benar memperhatikan lembaga tersebut dan benar-benar memikirkan mana yang pilihan terbaik untuk tempat meminjam. Seperti mana ibu-ibu, meskipun jangan mudah terayu oleh bujukan manis para emas-emas atau mbak-mbak untuk menawarkan pinjaman bunga standar. Terima kasih ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.